Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran kimia pada bab materi dan perubahannya. Apa itu materi akan kita pelajari dahulu, kemudian nanti perubahan materi. Tapi untuk lain kali, ini kita akan review dulu tentang materi. Dalam pembelajaran kimia, materi itu adalah apa? Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, ini contoh-contoh dari materi yang ada di sekitar kita. Materi dibedakan berdasarkan wujudnya. Ada yang berwujud padat, ya, contohnya ini padat. Ada yang berwujud cair, ya, ini yang di tengah ini ada aqua, ada minyak, ya, dan sebagainya. Ini adalah yang berwujud cair. Dan ada yang berwujud gas. Ini contohnya tadi sudah saya isi dengan gas karbon dioksida. Ditiup berarti di dalamnya ada gas karbon dioksida atau udara. Ini adalah materi yang berwujud gas. Dalam kehidupan sehari-hari, materi sering kita sebut dengan bahan atau benda atau barang. Banyak yang salah kaprah bahwa bahan itu alami atau bahan itu mengandung zat-zat yang bukan zat kimia, ya, atau materi itu tidak mengandung zat kimia, karena banyak yang hanya mengetahui bahwa zat kimia itu adalah zat-zat yang berbahaya bagi manusia atau bagi makhluk hidup yang lain. Tapi ternyata semua yang ada di dalam materi itu mengandung zat kimia. Jadi misalkan air ini adalah mengandung zat kimia yaitu H2O, dan ini tidak berbahaya, tidak menyebabkan keracunan. Jadi banyak yang salah mengatakan bahwa ini kosmetik ini mengandung bahan alami, tidak mengandung zat kimia. Itu salah, karena yang berbahaya dan yang tidak berbahaya itu adalah semuanya adalah zat kimia. Dulu pernah ada kejadian bahwa ada kopi sianida yang dianggap zat kimia, sianidanya yang racun, padahal kopinya yang tidak berbahaya itu juga adalah mengandung zat kimia. Nah, akan kita perkenalkan materi-materi ini, zat kimianya apa? Ya. Jadi zat kimia nanti kita bagi menjadi berdasarkan asalnya atau penciptanya. Ya, yang pertama adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita sebut dengan zat alami. Ya, sedangkan yang diciptakan oleh manusia itu kita sebut zat sintetis atau buatan. Mana saja yang termasuk zat alami? Contohnya ini adalah buah. Nah, buah ini semuanya adalah ciptaan Tuhan. Ada mangga, ada jeruk, ada pisang, ada tomat dan lain sebagainya. Banyak sekali jenisnya buah-buahan. Itu semua adalah zat alam, ya, mengandung materi yang mengandung zat alami, ya, karena diciptakan, ada di alam dan diciptakan oleh Gusti Allah, ya. Nah, termasuk nasi, ya, ini ada daging, ada sayur. Ini adalah bahan alami, ya, zat alami yang kandungannya tentu saja ada zat-zat berbagai macam. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Ini adalah kandungan zat-zat gizi yang ada di dalam makanan. Ini zat kimia semua ini. Ada amilem, ya, di dalam nasi,
ada protein di dalam daging, ada mineral, vitamin di dalam sayur, dan di dalam buah ini ada vitamin dan mineral yang banyak sekali yang baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan manusia, tubuh manusia. Nah ini semua adalah mengandung zat kimia dari vitamin A sampai vitamin E ini ada di dalam buah maupun sayur. Ini zat alami. Dan ini nggak berbahaya kalau kita makan, justru akan menyehatkan tubuh kita. Ya. Untuk perkembangan tubuh kita bagus, perkembangan otak juga bagus makanan. Ya. Berikutnya bahan alam yang lain yaitu garam dapur. Ya, ini kebetulan merek Revina. Garam dapur ini terdapat di mana? Yaitu di laut. Ya, laut itu alam, di alam. Ya, dan diciptakan oleh Allah. Ya, kita tidak usah membuat, manusia tidak usah membuat garam. Tapi manusia membuat garam juga bisa. Tapi karena sudah tersedia, maka garam ini tidak dibuat oleh manusia. Ya. Lah kok di laut kan tidak ada garam sebut seperti inilah. Untuk mendapatkan garam ini harus diolah terlebih dahulu, ya, dikristalisasi, dipanaskan, nanti akan terbentuk garam. Jadi bahan-bahan alam ini seperti gula juga ini bahan alam, ya, yang termasuk juga ini besi, ya, besi seperti peso, palu. Besi ini adalah termasuk bahan alam, ya. Madu ini bahan alam, air aqua bahan alam, ya, apalagi minyak ini bahan alam. Nah, hanya saja bahan alam ini ada yang langsung bisa dimakan, ya, tanpa diolah terlebih dahulu, ya. Tapi ada yang harus diolah. Tapi semuanya melalui proses, tidak langsung seperti mangga ini langsung besar seperti ini. Ini dari biji atau stek, ya. Nanti kalau sudah ditanam, dirawat, tumbuh besar, akhirnya berbunga, berbuah, muncullah mangga. Demikian juga dengan jeruk dan pisang. Termasuk nasi, kita dapatkan nasi ini tidak instan langsung di atas meja, tapi ini dari biji padi, ya, bibit unggul. Nah, yang nanam siapa? Petani. Ya, petani setelah menanam jadi padi diseleh jadi nanti beras dijual di pasar, dibeli oleh ibu kita, dibawa ke rumah, kemudian dimasak, ditanak sampai jadi seperti ini. Makanya kalau kita mau apa saja, makan makanan, ya, atau mengerjakan apa saja, kita dianjurkan untuk membaca basmalah dan berdoa. Kalau doanya makan apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya. Mengapa itu Allahumma barik lana, tidak Allahumma barik li? Karena kita melibatkan banyak orang yang terlibat dalam menghasilkan atau mengolah dari tadi biji, dari bahan alam yang masih mentah sampai menjadi matang ini tidak langsung instan, tapi melibatkan banyak orang. Jadi kita mendoakan termasuk petaninya, Pak sopirnya, penjualnya, bapak ibu kita yang mencari nafkah, sehingga kita bisa makan nasi, lauk maupun sayur. Ini tidak instan, tapi harus diolah terlebih dahulu. Oleh karena itu manusia diberi otak supaya bisa berpikir bagaimana caranya mendapatkan ini, misalkan besi. Allah tidak memberikan besi di alam itu dalam bentuk besi gelondongan seperti ini, sudah jadi seperti pisau ini. Tapi awalnya ini adalah mineral besi, ya, bercampur dengan tanah. Mineral besi kemudian diproses, ya. Setelah diproses secara kimiawi, akan didapatkan besi cair. Ya, besi cair itu nanti akan ditempa, akhirnya jadi peso,
jadi peralatan rumah tangga, jadi palu dan sebagainya. Jadi termasuk bahan alam. Besi itu ciptaan Allah. Manusia tidak bisa membuat besi. Hanya saja besinya dalam bentuk mineral besi, yang mana manusia diberi otak supaya bisa mengolah dari mineral besi menjadi besi. Jelas ya? Ya, ini bahan alam, bukan buatan. Ya. Kalau yang buatan bagaimana? Ya. Yang buatan, contohnya misalkan ini soda kue, atau baking soda juga. Ya, baking soda atau soda kue ini untuk mengembangkan roti ini adalah termasuk contoh daripada bahan sintetis. Ini dibuat oleh manusia di pabrik, ya, diolah jadi dari bahan-bahan yang bukan alam, dari zat-zat kimia, akhirnya menjadi baking powder. Di alam kamu tidak akan menemukan baking soda karena ini diciptakan oleh manusia. Ya. Termasuk sabun, memang bahannya dari alam, tapi kita tidak bisa mendapatkan sabun yaitu dengan cara di reaksi kimia. Dia disintetis, dibuat oleh manusia. Dari apa? Dari minyak kelapa ini dan ditambah dengan soda api. Nah, ini soda api, NaOH. Ini soda apinya. Ini termasuk juga bahan sintetis. Tapi yang minyaknya ini bahan alami. Nah, kalau digabung nanti jadi sabun. Ya, ini kita kategorikan sintetis karena sabun tidak bisa kita temukan di alam, harus dibuat melalui proses reaksi kimia dari bahan alam maupun bahan sintetis. Ya. Masuk Pepsodent ini juga, ya. Kemudian air aki, ya, asam sulfat. Hati-hati ini ya, asam sulfat ini termasuk bahan sintetis. Untuk apa? Asam sulfat itu gunanya untuk sebagai sumber energi pada aki, ya. Jadi air aki itu ditambah dengan asam sulfat. Di dalamnya ada asam sulfat sehingga bisa menghasilkan tenaga listrik. Untuk apa? Untuk menghidupkan lampu pada kendaraan atau untuk menghidupkan tape recorder, kipas angin dan lain-lain. Ada lagi yang sintetis, ini seperti obat-obatan. Ya, ini sintetis, banyak bahannya yang sintetis. Ini zat kimianya nanti bisa kamu baca, ya. Obat-obatan apa saja itu tidak hanya, banyak sekali zat kimia yang dicampurkan atau dibuat. Kemudian ada kayu putih, ini alami karena dari bahan tumbuhan minyak kayu putih, daunnya disuling atau didestilasi sehingga menjadi minyak kayu putih. Dan untuk alkohol ini ada yang alami kalau dibuat dari bahan alam, yaitu dari tumbuhan atau dari buah-buahan yang difermentasi sehingga menghasilkan zat kimia yang namanya alkohol. Tapi ada juga alkohol yang dibuat secara sintetis dari zat-zat kimia direaksikan sehingga terbentuk alkohol. Sama enggak manfaatnya? Sama saja, baik itu alkohol yang alami maupun yang sintetis. Kenapa dibuat sintetis alkohol? Karena kebutuhan alkohol itu banyak, sedangkan bahan alamnya yang bisa untuk dibuat alkohol itu makin lama makin sedikit. Ya, kebutuhan alkohol untuk siapa? Ya untuk manusia. Di rumah sakit itu untuk mengobati luka-luka, untuk membersihkan alat kedokteran, untuk bahan bakar juga bisa, ya. Yang kita sebut dengan bioetanol. Itu untuk bahan bakar alternatif kalau nanti BBM itu makin lama makin habis di bumi kita, di bumi Indonesia. Ini sudah ada, bioetanol sudah diperjualbelikan. Ada biosolar, itu juga dari tumbuh-tumbuhan, ya.
Kemudian ini review untuk yang kita sebut dengan materi. Di dalam materi ada zat-zat kimia. Zat-zat kimia itu ada yang berbahaya, ada yang tidak dan sangat bermanfaat. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan mengetahui materi-materi atau zat kimia yang berbahaya atau yang tidak. Nah, itu seperti apa? Itu kita pelajari di dalam kimia. Jadi sifat-sifat dari materi itu bisa kita ketahui ini bermanfaat untuk tubuh atau enggak. Ya, kalau yang tidak bermanfaat untuk tubuh jangan dimakan. Ya. Jadi manfaatnya beda-beda. Seperti alkohol ini bukan untuk bahan bakar makhluk hidup atau manusia. Ini untuk bahan bakar kendaraan. Kalau diminum manusia bagaimana? Ya, akibatnya sangat fatal. Alkohol ini bisa merusak saraf otak maupun hati dan organ-organ yang lain. Sangat berbahaya, bisa memabukkan. Jangan sekali-kali mencoba atau mendekati alkohol untuk diminum. Ini sifatnya adalah desinfektan untuk membunuh bakteri, virus, ya. Jadi ini untuk luar tubuh, untuk kulit. Nah, jangan untuk maksudnya untuk diminum, untuk di dalam tubuh itu berbahaya. Kalau untuk di dalam mesin kendaraan ini bisa, yaitu untuk bahan bakar pengganti BBM. Ya. Mungkin review kita untuk hari ini sampai di sini. Nanti ada tugas yang saya akan kirimkan lewat Google Classroom supaya nanti diisi. Ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.